Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di video saya kali ini. Saya Miftah Fazrianti dengan nomor NPM di 2022-145-00226. Kali ini saya membuat video mempraktekkan bagaimana seorang guru mengajar ke siswa untuk bisa memancing rasa ingin tahu siswa dengan masalah nyata, lalu membimbing mereka menemukan solusi lewat proses belajar mengajar. Yang penasaran sama videonya dan bagaimana cara guru menyampaikannya, ditonton terus videonya sampai habis. Terima kasih. Langsung aja dimulai videonya. Saya di sini mempraktekkan seorang guru sedang mengajar siswanya lewat tema yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak murid ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah menjawab salam ibu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah baik? Baik saja apa ada yang sedang sakit tapi dipaksakan untuk sekolah? Yo. Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau kita dalam keadaan baik, sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu baik dan sehat. Untuk pertemuan kali ini ada yang mau menyampaikan tugas-tugas yang kemarin yang sebelum mata pelajaran kali ini kita mulai? Ayo, siapa yang berani? Tidak ada tugas sih, tapi kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing untuk mata pelajaran yang kemarin-kemarin boleh, kalau ada yang mau maju ke depan. Kalau misalkan tidak ada, ibu mau memulai presentasi. Kalian nggak perlu presentasi di sini, ibu cukup presentasi aja. Untuk hari ini kita membahas tentang emas. Nanti sebelum kalau sudah presentasi tolong disimak ya. Nanti ada pertanyaan dari ibu, ada sesi tanya jawab semuanya. Oke. Sekarang presentasinya kita mulai ya. Di sini tentang emas ya. Emas nih ya. Emas itu apa sih? Ada yang tahu nih emas itu apa? Emas itu bagus ya untuk investasi jangka panjang. Jadi kalian nih kalau misalkan nanti sudah lulus sekolah terus punya uang sendiri dan kalian sudah bekerja, bisa tuh sedikit gaji kalian disisihkan untuk menabung emas. Karena kenapa? Menabung emas itu salah satu investasi nyata yang menguntungkan gitu. Kenapa ibu bisa bilang kayak gitu? Karena ibu merasakannya. Jadi sebagai contoh aja, ibu pernah membeli emas di tahun 2021. Ibu ini beli emas yang produknya itu logam mulia, antam, sama galeri 24. Dulu ibu tahun 2021 membeli emas itu di harga 750.000. Nah sekarang kan udah 2025. Setelah ibu cek harga emas tiap harinya, ternyata tuh harga emas hari ini tuh udah 2 juta per gram teman-teman. Jadi kan itu udah benar-benar menguntungkan ya. Memang tuh kalau misalkan investasi logam mulia itu dia itu jangka panjang. Kalau kalian nanti suatu saat punya rezeki terus mau membeli logam mulia tersebut, itu jangan langsung dijual kalau mau untung. Dipegang dulu gitu, karena logam mulia ini pasti bakalan naik terus setiap tahunnya dan dia itu benar-benar yang harganya drastis itu ditunggu sampai 5 tahun minimal. Jadi kayak gitu. Nah terus ada lagi nggak nih yang
tahu nih kayak gimana tentang emas. Ada pengertiannya, coba ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, Ibu kasih di sini pengertiannya ya. Di sini emas adalah logam dengan lambang AU dan nomor atom 79. Dalam bentuk murni, emas berwarna kuning, jingga, cerah, padat, lembut, lentur, dan ulet. Emas memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunikan sifat fisik dan kimia. Emas sudah digunakan sebagai alat barter berharga sejak zaman dahulu. Pada masa kerajaan, emas dicetak menjadi uang untuk transaksi jual beli. Saat ini, emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara, bahan perhiasan dan komponen elektronik. Nah, terus emas itu tercipta dari apa sih? Nah, emas itu terbentuk dari proses alamiah di dalam bumi dan juga dari luar angkasa. Emas di dalam bumi terbentuk dari batuan yang terkubur di kerak bumi. Emas juga dapat berasal dari meteorit yang jatuh ke bumi, yang kemudian terkubur bersama tanah. Di alam semesta, emas juga dapat terbentuk dari tabrakan sisa bintang neutron atau supernova. Gitu. Jadi fungsi dari emas sendiri itu yaitu salah satunya logam mulia yang sudah dikenal sejak zaman kuno dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi yang tadi Ibu bilang tadi. Jadi dalam berbagai budaya, emas adalah simbol kekayaan, kemewahan, dan kemakmuran. Bahkan di banyak peradaban kuno, emas digunakan sebagai alat tukar dan simbol kekuasaan. Jadi tujuan emas ada di bumi apa nih? Emas merupakan unsur yang relatif langka, logam mulia yang telah digunakan untuk mata uang, perhiasan, dan karya seni lainnya sepanjang sejarah. Di masa lalu, standar emas sering diterapkan sebagai kebijakan moneter. Dan keistimewaan emas sendiri itu, emas memiliki beberapa keistimewaan yang menjadikannya logam mulia yang sangat dihargai, antara lain satu, sifat fisik. Sifat fisik emas ini memiliki kilauan yang indah dan tahan lama, tidak mudah berkarat atau teroksidasi, serta mudah dibentuk dan diolah. Yang kedua, sifat kimia. Emas tidak reaktif dan tidak mudah bereaksi dengan zat lain, sehingga mudah disimpan dan tidak mudah dirusak. Yang ketiga, ada nilai investasi. Nilai investasi itu sendiri, emas merupakan aset yang stabil dan cenderung mempertahankan nilai bahkan saat terjadi inflasi atau krisis ekonomi. Nah, gunanya emas bagi manusia itu, salah satu manfaat emas yang paling umum diketahui adalah di bidang ekonomi. Sejak zaman dahulu, emas digunakan menjadi alat barter atau tukar yang sangat bernilai dan berharga. Dalam dunia perdagangan, saat masa kerajaan pun, emas dicetak ke dalam bentuk uang dan digunakan untuk transaksi aktivitas jual beli. Sebenarnya tujuan dari emas ini, kalau secara tradisional nih teman-teman, untuk membuat koin yang pertama. Yang kedua, untuk membuat emas batangan. Emas batangan itu contohnya yang logam mulia. Dan yang ketiga, membuat perhiasan. Perhiasan itu yang sering dipakai sehari-hari. Mungkin dari salah satu teman-teman juga ini ada yang dari kecil udah dikasih emas sama orang tuanya ya. Untuk khususnya apalagi anak perempuan, pasti anak perempuan kan dikasih anting ya dari lahir. Nah, itu tuh sebenarnya perhiasan gitu ya. Nah, terus di sini apa sifat emas tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, pentingnya emas nih apa nih? Pentingnya emas dianggap sebagai simbol kekayaan, kekuasaan, dan keagungan. Emas telah memiliki kedudukan yang tinggi sepanjang masa sebagai material yang sangat didambakan, bahkan dipuja. Kenapa bisa dibilang kayak gini? Karena yang tadi Ibu bilang, Ibu tuh pernah membeli emas di tahun 2021 dengan harga 750.000 per gram. Sementara sekarang di 2025 harganya sudah 2 juta per gram, teman-teman. Jadi memang nilainya ini sangat tinggi. Emas tuh itu bener-bener
investasi yang terjamin dan menguntungkan ya, dibanding kalau teman-teman tahu tuh ada yang namanya saham gitu, kripto. Nah, kalau menurut ibu tuh kurang ya, karena dia tuh pertumbuhannya kan kita tidak tahu gitu. Dan kalau emas ini kan memang nyata ya teman-teman, pasti setiap tahunnya dia itu harganya selalu stabil untuk naik gitu, nggak, bahkan kalau turun itu pernah sih di tahun berapa tuh ibu lupa, pernah turun sekali, tapi semakin lama tuh dia semakin melesat harganya kayak gitu. Jadi itu sedikit presentasi tentang emas ya. Tadi kita sudah bahas pengertiannya, tujuannya, pentingnya, jenisnya. Nanti kita bahas lagi tentang apa ya, kita mengkulik emas dulu nih supaya kalian tahu wawasannya terlebih dahulu gitu. Soalnya nanti ada sesi tanya jawab dari ibu ya. Oke, di sini ibu ingin menambahkan ya. Sekarang ibu ingin menambahkan apa peran emas. Nah, di sini di pengertian itu apa peran emas? Emas dapat dianggap sebagai semacam asuransi untuk mengasuransikan diri terhadap masa-masa sulit, atau yaitu risiko-risiko yang disebutkan sebelumnya. Orang-orang bersedia menerima kerugian kecil di masa-masa baik. Karena harga emas sensitif terhadap perubahan inflasi atau prospek bencana, sedikit saja sudah cukup. Nah, manfaatnya di sini dijelaskan emas memiliki banyak manfaat, mulai dari sebagai alat investasi, mata uang, hingga dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Selain itu, emas juga digunakan dalam industri elektronik, makanan, dan bahkan dalam pembuatan pesawat luar angkasa. Kayak gitu ya. Jadi cukup itu saja yang presentasi yang ibu sampaikan. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, gimana nih wawasan kalian tentang PPT yang tadi ibu sampaikan membahas emas gitu. Ayo, siapa yang ingin menyuarakan atau memberikan pertanyaan kepada ibu? Ayo, ini kan kesehari-harian ya gitu. Atau di sini ada yang punya cerita gitu, dulu mamahnya punya investasi logam mulia gitu, atau perhiasannya banyak gitu, atau kalian dari kecil memang sudah dikasih perhiasan yang banyak sama mamanya gitu. Padahal itu tuh alat investasi sebenarnya. Selain alat investasi itu kalian juga jadi cantik gitu pakai emas gitu kan, di telinganya pakai emas, di tangannya pakai emas ya kan, bahkan di kalungnya juga, di lehernya juga pakai emas kayak gitu. Di sini ada yang mau menceritakan nggak? Ayo, atau ada yang punya pengalaman? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, sekarang ibu mau tanya ya, dari salah satu PPT itu yang tadi udah kalian simak, sekarang ibu mau tanya nih ya, mengapa banyak orang lebih memilih menabung emas daripada uang biasa? Ada yang ingin menjawab? Ibu kasih poin nanti kalau ingin menjawab. Ayo, siapa yang mau menjawab? Kinan mau menjawab, boleh Kinan, ayo, apa? Tadi pertanyaan ibu, mengapa banyak orang lebih memilih menabung emas daripada uang biasa? Ayo, menurut Kinan seperti apa? Iya bu, saya ingin menjawab gitu. Karena yang tadi ibu sampaikan, kalau misalkan menabung emas itu kan nyata kita mendapatkan uh, kita mendapatkan keuntungannya itu nyata yang tadi ibu bilang. Contohnya kayak tadi ibu sudah menabung emas dari 2021, dari harganya itu 750 gram. Tapi kalau sekarang kan udah 2025 ya bu. Ibu sudah mendapatkan 2 juta per gram, berarti kan itu udah untung banyak ya bu. Kalau Kinan jawab sih seperti itu. Karena kalau misalkan uang, menurut Kinan itu kalau deposito itu kan lama ya bu ya, udah gitu dia cuma beberapa persen. Terus kalau misalkan cuma menabung uang aja, kalau misalkan disimpan aja kan nggak naik-naik. Itu sih bu jawaban dari Kinan. Ya betul sekali Kinan. Jawaban Kinan sangat baik, sangat benar. Jadi gini, benar kalau emas, jadi gini,
kalau kita ada uang, mending kita ini menabung emas. Karena kenapa? Emas ini harganya akan naik terus gitu. Jadi itu untuk investasi jangka panjang dan mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Sementara kalau kalian menabung uang aja nih, kamu punya uang sekian juta di ATM, nah itu tuh tidak akan bertambah teman-teman di ATM uangnya, yang ada malah berkurang. Kadang kamu kalau misalkan kita punya uang segini, gatel nih, pengen pengen jajan, pengen apa, pengen ini gitu. Cuma kalau disisihin untuk menabung emas itu kan lama kelamaan harganya naik gitu. Jadi itu ya, jawabannya benar sekali Kinan. Jawabannya sangat baik, sangat benar. Semoga nanti Kinan kalau udah lulus sekolah menabung emas yang banyak ya untuk investasi gitu. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan ya. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah menangkap ya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu. Semoga Ibu doakan semoga murid-murid Ibu semua nanti punya rezeki banyak, bisa menabung emas gitu ya. Oke, Ibu cukupkan ya pertemuan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan semuanya dapat bisa menjadi bermanfaat ya buat kita semua ya. Ibu sampaikan, Ibu cukupkan untuk kali ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata atau perbuatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian video saya mempraktekkan seorang guru dengan tema yang tadi. Saya cukupkan video kali ini. Jika ada salah-salah, mohon dimaafkan. Bye bye, sampai bertemu di video-video selanjutnya.